Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi dengan gua di Andis Channel. By the way, gimana kabar kalian nih guys? Gua harap kalian baik-baik aja ya, dan juga sehat-sehat selalu. Kali ini gua akan mereview alur cerita film yang berjudul Nobody's Left in the Tonight. Film ini menceritakan tentang sekumpulan remaja menengah yang diminta untuk datang ke perkemahan agar mereka tidak tergantung dengan ponsel, elektronik, dan teknologi. Namun, saat hendak menjalankan aktivitas berkemah, di sana mereka malah bertemu psikopat yang besar. Dalam hutan yang tak berujung itu pun mereka menyelamatkan diri. Jadi, adakah dari mereka yang selamat? Penasaran? Yuk kita langsung saja masuk ke alur cerita filmnya. Let's go. Di awal film dilihatkan Pak Tua yang sedang mengayunkan sepedanya dengan perlahan mengiringi jalan setempat. Ternyata pria ini adalah tukang antar surat. Setibanya di tempat, ia berjalan menuju rumah yang dituju dan kemudian mengetuk pintu. Namun tak ada yang meresponnya sama sekali, yang padahal di dalam rumah tersebut terdapat suara orang yang sedang mencuci pakaian. Dan karena itu, Pak Tua itu mau pergi lewat belakang, namun ia malah mendengar seperti suara orang teriak. Ia pun mencoba untuk membantunya untuk mengajak untuk keluar dari situ. Namun ketika dia ingin mencoba mencari bantuan di luar sana, dirinya pun ditarik oleh sesuatu yang belum tentu jelas. Setelah 30 tahun kemudian sejak kejadian itu, diperlihatkan ada sebuah bus yang melintas di antara luasnya hutan di situ. Dan ternyata busnya sedang menuju ke sebuah perkemahan. Jadi bus tersebut membawa rombongan anak muda yang mau pergi camping. Sembari absen, mereka pun disuruh mengumpulkan HP dan laptop satu persatu agar lebih fokus menjalani aktivitas. Setelah dijelaskan, ternyata tujuan dari kegiatan ini adalah agar para murid tidak lagi kecanduan dari gadget mereka masing-masing. Untuk pembagian kelompok, mereka pun dipilih mengambil nomor undian secara acak, dan setiap nomor yang sama akan menjadi satu kelompok. Singkat cerita, di saat malam hari tiba, para murid terlihat berbincang secara asik sambil tidak sabar menunggu hari esok. Tapi berbeda halnya dengan seorang wanita yang hanya duduk sendiri di bawah pohon. Di sebuah rumah yang pernah didatangi Pak Tua 30 tahun lalu, terlihat seorang ibu tua yang sedang menyeret domba yang sangat besar. Tiba-tiba ia terjatuh di sebuah ruangan. Tiba-tiba muncul sosok mengerikan dari kegelapan tersebut. Sosok itu pun tiba-tiba langsung menghampiri dan membunuh ibu tua itu hingga tewas. Saat keesokan paginya di lokasi perkemahan, sekelompok remaja itu dikumpulkan dan dibagi menjadi beberapa kelompok. Dan di film ini pun kita akan difokuskan pada suatu remaja yang dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Ija. Dan beserta anggotanya yang terdiri dari Josia, Julek, Bartek, Aniela, dan si botak yang bernama Daniel. Tanpa berlama-lama, mereka pun berjalan menyusuri hutan dengan rencana berkemah serta berpetualang selama 3 hari. Dan saat di perjalanan, si Daniel seperti mulai gagal fokus dengan kebohayanya si Aniela. Bartek yang melihat Daniel mengatakan, "Wih, lihat apa lu botak?" Daniel pun kaget dan langsung marah. Mereka pun mulai beradu dorong-dorongan hingga Daniel pun terjatuh dan terluka. Melihat itu, mereka langsung membantu mengobati kakinya Bartek. Tak terasa matahari yang mulai mau gelap. Saat beberapa jam kemudian mereka tiba di lokasi yang dituju. Di sana mereka mulai mengeluarkan perlengkapan mereka yang mereka bawa. Mereka merangkai tenda, menyalakan api unggun dan menyiapkan makanan. Malam harinya mereka berkumpul dan berbagi dengan masalah yang mereka miliki masing-masing. Singkat cerita, malam pun semakin larut. Mereka pun beristirahat memasuki tenda mereka masing-masing. Ketika semua mulai terlelap, namun tidak dengan Daniel. Ia mengendap-endap keluar dari tendanya dan berjalan keluar ke pinggir danau. Di sana, Daniel duduk dan mengambil sebatang rokok Surya 16 dan mengisapnya.
Ketika sedang menikmati pemandangan danau yang disemari bulan purnama yang indah, tiba-tiba ia dikagetkan dengan kemunculan Aniela menepuk pundaknya. Di sana mereka asyik mengobrol dan berbagi sebatang rokok. Namun siapa sangka curhatan mereka tersebut semakin malam semakin seperti asyik. Yang pada akhirnya di tengah malam tersebut mereka saling melepaskan partikel-partikel ketegangan elektronik hingga terhubung menjadi satu bagian yang menghasilkan tegangan arus yang tinggi. Setelah ketegangan mereka mulai melemas, Aniela mulai memakai pakaiannya dan meninggalkan Daniel sendirian yang terkulai lemas yang seakan-akan baru saja menangkap kupu-kupu malam yang indah. Ketika Aniela berlalu, tinggallah Daniel yang masih tidur-tiduran di sana. Ia mengeluarkan ponsel yang ia miliki, yang ternyata secara sembunyi-sembunyi ia bawa. Tapi siapa sangka ketika ia bermain dengan ponselnya, di balik pepohonan ia telah diawasi oleh seseorang. Dan tiba-tiba terlihat pria besar dengan wajah yang mengerikan dengan luka bakar di sekujur tubuhnya dan wajahnya, yang kemudian menyeret tubuh Daniel yang masih berada di dalam parasut yang ia gunakan, dan kemudian membanting-banting badannya Daniel ke batang pohon tersebut hingga membuat Daniel pun tewas mengenaskan. Alhasil saat keesokan paginya mereka semua bingung mengapa Daniel menghilang. Iza pun langsung mengajak Josiah dan Julek untuk mencari Daniel, sedangkan Aniela dan Bartek hanya menunggu berdua aja di lokasi tenda. Langkah demi langkah dilalui secara perlahan, sampai-sampai mereka menemukan sebuah rumah yang sudah tua. Tanpa rasa takut, mereka langsung memasuki rumah tersebut. Di dalam, mereka menemukan sebuah jalan menuju ruangan bawah tanah. Iza pun menyuruh Josiah untuk menemaninya ke bawah, sedangkan Daniel menunggu di atas. Dan saat Iza dan Josiah berjalan, mereka kaget menemukan Daniel yang sudah tewas mengenaskan. Dan Julek yang mendengar ada seseorang yang datang langsung turun ke bawah. Psikopat besar itu yang menyadari bahwa ada seseorang langsung menuju ke bawah tanah. Untung saja Iza menemukan sebuah jalan keluar. Iza menyuruh Josiah dan Julek untuk keluar duluan. Iza yang baru mau loncat tiba-tiba mendengar ada ponsel yang berbunyi. Iza berniat mengambil ponsel tersebut, namun sayangnya psikopat besar itu sudah berada di depannya. Josiah dan Julek yang menunggu Iza keluar, namun malah kepalanya saja yang keluar. Mereka yang kaget ketakutan langsung berlari sekuat tenaga. Julek yang sangat ketakutan untung saja berhasil ditenangkan oleh Josiah dengan mengatakan mereka akan selamat dan bisa keluar dari hutan tersebut. Dan di sisi lain, Aniela dan Bartek yang lagi santai-santai mengobrol di pinggir danau ketika sedang asik bercerita. Tiba-tiba psikopat besar itu sudah berada di belakang mereka dan langsung membunuh si Aniela. Bartek yang terkejut langsung berlari hingga sampai di sebuah gereja yang berada di tengah hutan tersebut. Di hutan yang tak berujung itu pun mereka bertiga harus berusaha menyelamatkan diri dari psikopat besar itu. Di sisi lain, Josiah dan Julek yang sampai di gubuk tua. Josiah dan Julek menceritakan apa yang terjadi kepada bapak tua itu. Mereka bertanya apakah bapak tua itu mempunyai ponsel. Bapak tua itu pun menjawab bahwa dia tidak memiliki ponsel. Bapak tua itu mengatakan kepada mereka kalau di hutan itu memang ada dua orang kembar psikopat besar yang mengerikan. Dulunya mereka juga manusia biasa, tapi karena suatu insiden mereka akhirnya berubah menjadi seperti itu. Nah, di sini kita flashback sebentar ya ke masa lalu psikopat besar itu yang dulunya ada ibu dan dua anak miskin di hutan tersebut. Mereka hidup sangat bahagia. Tapi suatu hari dua anak kembar itu melihat ada meteor yang jatuh tepat di hutan itu. Mereka yang penasaran lalu menghampiri lokasi meteor yang terjatuh itu. Di sana mereka menemukan sebuah batu. Lalu mereka membawa batu itu ke rumah mereka dan menyimpannya tanpa diketahui oleh ibu mereka. Di malam hari ketika mereka hendak tidur, tiba-tiba batu yang mereka temukan itu berubah menjadi senyawa yang menjalar ke tubuh mereka. Dan akhirnya dua anak itu pun menjadi psikopat dengan memakan apa saja yang mereka lihat. Begitulah ceritanya guys. Patua itu menanyakan Josiah dan Julek untuk bertahan dari sini atau pergi. Namun Josiah memutuskan untuk pergi dari rumah itu untuk mencari bantuan lain. Di sisi lain, Bartek bertemu seorang pastor di dalam gereja. Pastor itu melihat Bartek yang ketakutan.
Lalu tiba-tiba saja pastor itu langsung memukul Bartek hingga pingsan. Saat terbangun, Bartek sudah diikat dan pendeta sudah berada di depannya. Entah apa alasannya, yang jelas pastor itu langsung keluar karena mendengar suara yang begitu berisik. Ketika dia ingin mencari sumber suara itu, ia langsung dikagetkan dengan kemunculan psikopat besar. Pastor itu pun langsung dimasukkan ke sebuah mesin hingga tewas. Dan si Bartek di sini berhasil melepaskan ikatannya. Ia langsung bergegas sembunyi. Namun percuma saja, psikopat besar itu malah menemukannya. Josiah dan Julek di sini sampai di rumah tersebut. Mereka berencana untuk mengambil ponsel itu lagi. Julek pun lalu berusaha untuk mengalihkan perhatian, sedangkan Josiah bergegas masuk untuk mencari HP-nya. Akan tetapi rencana mereka tidak berjalan dengan mulus. Si psikopat besar itu tiba-tiba muncul. Josiah hampir saja tewas. Untung saja Julek datang membantunya dengan menusuknya. Akan tetapi psikopat itu pun tidak merasa kesakitan dan malah Julek yang menjadi incarannya. Sementara di atas sana, dua psikopat besar sedang berbincang satu sama lain. Tak tahu apa yang mereka katakan. Tak lama kemudian, salah satu dari mereka pergi dari ruangan itu, dan yang satunya malah memilih rebahan saja di dalam kamar tersebut. Gak lama Josiah bangun dengan kaki yang sudah dirantai. Josiah juga melihat Julek yang masih hidup, tapi dengan luka yang cukup parah di perutnya. Josiah yang sudah menemukan HP-nya Daniel harus kecewa karena ternyata baterainya tersebut habis dan Julek pun tiba-tiba tewas. Scene pindah di kediaman Pak Tua. Ketika dia sedang duduk di kursinya, tiba-tiba pintunya dibuka oleh seseorang. Pak Tua yang mengira itu adalah si psikopat besar langsung mengambil senjatanya dan menembaknya hingga orang di luar pintu itu pun tewas. Ketika Pak Tua itu menuju keluar, ternyata itu bukanlah psikopat besar, melainkan si Bartek yang ternyata Bartek masih hidup tapi dia pun tewas karena ketembak. Dan di sini Josiah berbekal pisau yang menancap di perutnya Julek akhirnya bisa melepaskan rantainya di kakinya. Josiah pun berniat untuk membunuh psikopat besar yang rebahan itu dengan sebuah golok dan tiba-tiba psikopat besar itu pun tewas. Josiah pun langsung bergegas kabur dari tempat itu. Kemudian dia pun bertemu dengan mobil polisi. Dan saat di perjalanan polisi itu turun karena telah menabrak sesuatu. Setelah dicek ternyata itu adalah psikopat besar. Josiah pun langsung keluar dan bergegas untuk menyetir mobil tersebut. Tetapi psikopat besar itu pelan-pelan tapi pasti menghampirinya dan sudah menaiki mobil itu. Psikopat besar itu berniat untuk menghancurkan mobilnya. Saat detik-detik menegangkan, untung saja mobilnya nyala. Psikopat besar pun jatuh. Josiah langsung melindasnya beberapa kali, lalu pergi meninggalkan psikopat besar itu. Dan saat malam hari, entah dari mana dua orang ini, mereka berjalan sambil bernyanyi hingga akhirnya bertemu dengan psikopat besar yang belum mati dan bangkit kembali. Begitu juga yang ditusuk-tusuk Josiah tadi, dia pun bangkit juga lagi. Dan film pun tamat. Oke guys, sampai di sini saja ya filmnya, dan jangan lupa bantu like-nya juga dan nyalain loncengnya dan subscribe. Bagi kalian kalau ada juga yang mau request kan film, tinggal komen aja ya di bawah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye bye.